Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Nabi Yahya adalah putra Nabi Zakaria alaihissalam. Nasabnya sampai kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Dengan begitu ia adalah salah satu nabi-nabi dari kalangan Bani Israel yang telah menyampaikan apa yang diperintahkan Allah dan berjihad di jalannya dengan sebenar-benarnya. Dalam Al-Quran, nama Nabi Yahya disebut sebanyak 4 kali dalam masing-masing surat dari Ali Imran, Al-An'am, Maryam, dan surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memujinya, menyematkan sifat baik, taqwa, syalih dan istiqamah dalam dirinya. Allah juga mengangkatnya sebagai nabi pada saat ia masih kecil dan menjadikannya sebagai pemimpin kaumnya. Allah berfirman, "Wahai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa. Dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali." Surah Maryam. Nabi Yahya dilahirkan 3 bulan sebelum kelahiran Nabi Isa, juga yang merupakan saudara sepupunya. Maryam ibunda Nabi Isa adalah saudara istri Nabi Zakaria, ayah Nabi Yahya. Pendapat lain mengatakan 3 tahun. Nama Yahya adalah nama yang diberikan Allah. Nama ini belum pernah dipakai orang-orang sebelumnya, yang menunjukkan bahwa Nabi Yahya adalah nabi yang mempunyai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Surah Maryam. Nabi Yahya lahir saat kedua orang tuanya, terutama ibunya, sudah mencapai usia lanjut, yang besar kemungkinan ibunya tidak dapat mengandung. Tetapi Allah Maha Kuasa akan segalanya. Di hadapannya kelahiran Nabi Yahya dari ibunya yang sangat tua renta bukan urusan sulit, sebagaimana Allah telah menciptakan Nabi Adam yang sebelumnya tidak pernah ada. Anugerah Allah berupa lahirnya Nabi Yahya adalah pengkabulan Allah terhadap doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria dengan ikhlas, jauh dari sifat riya, di tempat yang terhindar dari penglihatan orang lain. Dalam doa itu, ia keluhkan kekhawatirannya kepada Allah akan ketidakmampuan para penggantinya setelah beliau meninggal untuk melakukan urusan agama atau bahkan mengganti agama mereka. Para pengganti Nabi Zakaria yang dimaksud adalah anak-anak pamannya yang merupakan sejelek-jelek bangsa Israel. Nabi Zakaria berharap doa beliau kali ini dikabulkan oleh Allah, seperti halnya doa-doa yang beliau panjatkan pada saat sebelumnya. Nabi Yahya mempunyai suara yang bagus, tampan wajahnya, serta kuat melakukan taat kepada Allah semenjak kecil. Beliau tumbuh dalam kebaikan, ketakwaan, kebersihan dan kesucian, seperti halnya nabi-nabi yang lain. Beliau jauh dari kemewahan dan kenikmatan. Masa muda beliau habiskan di padang pasir tandus, dengan hanya memakan dari apa yang dimudahkan Allah kepada beliau. Nabi Yahya banyak melakukan ibadah, menyendiri dan sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian beliau sederhana yang terlihat lusuh, tidak punya harta, budak ataupun umat. Beliau juga tidak punya tempat tinggal. Ketika malam tiba, beliau beristirahat tidur di tempat di mana beliau berada saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Nabi Yahya ilmu dan derajat kenabian saat beliau masih kecil. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wahai Yahya, belajarilah kitab Taurat dengan bersemangat dan sungguh-sungguh. Dan kami memberinya kepahaman, ilmu dan kenabian saat dia masih kecil." Surah Maryam. Diceritakan, ketika anak-anak seusia Nabi Yahya mengajaknya untuk bermain, beliau menjawab, "Pekerjaan kami bukan untuk bermain." Beliau juga dijadikan Allah sebagai orang yang mempunyai rasa kasih sayang yang besar, sebagaimana Allah juga menjadikan hal tersebut sebagai peringai para nabi yang lain. Rasa kasih sayang ini menjadi begitu besar, beliau berikan kepada kedua orang tuanya
sebagai amal bakti kepada mereka. Beliau juga dianugerahi sifat sabar, rendah diri, bertakwa, jauh dari keharaman dan perbuatan menuruti syahwat, dan tidak ada keangkuhan dalam hatinya. Beliaulah yang pertama kali membenarkan apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Isa. Beliau juga tidak pernah menikah, bukan karena tidak mampu atau terpaksa. Beliau tidak melakukannya atas kehendak dirinya sendiri, sebagai bagian dari bukti sifat beliau yang tidak senang untuk menuruti keinginan syahwat. Bukan karena beliau tidak punya zakar, sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang yang senang menyandangkan sifat-sifat yang tidak layak bagi seorang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karomah, kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Yahya alaihi salam di saat-saat yang dirasakan berat bagi manusia pada umumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Surah Maryam. Saat-saat yang dirasakan berat oleh manusia pada umumnya adalah ketika ia dilahirkan, ketika ia mati, dan ketika ia dibangkitkan dari kubur menuju mahsyar. Saat-saat ini adalah saat perpindahan manusia dari satu alam ke alam yang lain. Saat di mana manusia tertimpa kebingungan, kegelisahan dan kesusahan karena ia tidak pernah tahu sebelumnya alam yang akan ia jalani, serta tidak pernah tahu apa yang akan menimpa dirinya. Oleh sebab itu seorang bayi seketika menangis saat dilahirkan karena harus menjalani masa-masa ujian yang menjadi penentu nasibnya pada alam selanjutnya. Saat meninggal, manusia juga akan merasakan kesusahan karena ia harus meninggalkan gemerlap kehidupan duniawi. Saat mati manusia merasakan kegelisahan karena harus berhadapan dengan malaikat Mungkar dan Nakir sebagai hakim baginya yang akan menentukan apakah kebahagiaan atau azab kubur yang akan didapatkannya. Kegelisahan semakin menjadi manakala sangkakala kedua malaikat Israfil didengungkan, yang menjadi pertanda perpindahannya kepada alam akhirat, alam terakhir, alam yang menjadi rumah abadi bagi kebahagiaan atau kesengsaraannya. Dengan demikian, Nabi Yahya selamat dari gangguan setan saat beliau dilahirkan, selamat dari fitnah kubur saat ia wafat, dan selamat dari dahsyatnya peristiwa akhirat dan dari siksa hari kiamat. Nabi Yahya putra Nabi Zakaria mengajak kalangan Bani Israel untuk beribadah kepada Allah dan mengamalkan syariat kitab Taurat dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Beliau diperintah Allah untuk mengamalkan 5 kalimat dan mengajarkannya kepada Bani Israel. Beliau lalu mengumpulkan mereka di Baitul Maqdis sehingga masjid itu penuh sesak dengan mereka. Setelah mengungkapkan syukur kepada Allah dan memujinya, beliau bersabda kepada mereka, sesungguhnya Allah memerintahkanku 5 untuk mengamalkan 5 kalimat dan mengajarkannya kepada kalian. Pertama, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kedua, melakukan syalat. Ketiga, mengeluarkan syadaqah. Keempat, berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah. Dan kelima, melindungi diri dari syaitan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yahya wafat. Riwayat yang masyhur mengatakan bahwa Nabi Yahya wafat setelah dibunuh oleh Bani Israel atas perintah raja mereka, penguasa Palestina Raja Herodes. Pada asalnya Raja Herodes memuliakan Nabi Yahya. Ia selalu mendatangi majelis beliau dan mengajak beliau bermusyawarah tentang semua persoalannya. Suatu ketika ia hendak mengawini seorang perempuan yang sangat cantik bernama Herodia. Ia adalah anak tiri raja, bukan anak kandungnya. Raja Herodes yang sudah begitu mencintai perempuan itu merembukkan rencananya kepada Nabi Yahya. Nabi Yahya menjawab bahwa perkawinan itu adalah larangan dalam syariat mereka. Ketika ibu Herodia mendengar kabar larangan Nabi Yahya atas rencana perkawinan Raja Herodes dengan putrinya, ia marah dan timbul dendam dalam hatinya. Ia pun merencanakan sesuatu untuk membunuh Nabi Yahya. Si ibu mendandani putrinya dengan dandanan yang menarik dan memakaikannya pakaian yang baik, lalu menyuruhnya menghadap Raja Herodes dan menari di hadapannya hingga mampu menguasai pikirannya. Ia juga menyuruh anaknya itu meminumkan khamr hingga ia mabuk dan meminta untuk melayani nafsunya.
Perintah itu dilakukan, dan apa yang direncanakan berhasil. Raja Herodes meminta Herodia melayani nafsunya, tetapi perempuan lacur itu tidak mau, kecuali raja memenuhi segala permintaannya. Raja berkata, "Apa yang kau inginkan?" Perempuan itu menjawab, "Aku ingin kepala Yahya dibawa ke sini." "Celakalah kamu, mintalah yang lain." "Tidak, aku tidak menginginkan yang lain." Raja tetap tidak mau, hingga setan menghiasi nafsunya melalui tipu daya perempuan itu. Raja Herodes lalu memerintahkan memenggal kepala Nabi Yahya dan mendatangkan kepalanya ke istana dengan darah yang masih menetes. Perempuan itu berkata, "Hari ini aku bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha merencanakan segalanya dan mampu melakukannya." Allah membalas perbuatan terkutuk Herodia itu. Saat perempuan itu menaiki istananya, ia jatuh terhempas ke bumi, disambut serigala-serigala yang kelaparan. Tubuhnya digerogoti gigi-gigi tajam serigala-serigala itu. Sementara kedua matanya menatap apa yang terjadi, hingga akhirnya serigala-serigala itu menghabisi kedua matanya. Saat dipenggal, Nabi Yahya dalam keadaan salat. Darahnya menetes jatuh ke tanah, lalu mengalir di atasnya. Darah itu terus mengalir tidak mau berhenti, hingga seorang perempuan menunjukkan aliran darah itu kepada Bukhtunashr Raja Damaskus dan mengabarkan apa yang telah terjadi. Sang raja bersumpah demi darah itu akan membunuh 70.000 orang Bani Israel yang telah berkhianat kepada Nabi Yahya. Sumpah dilaksanakan. Darah pun berhenti mengalir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengutuk Bani Israel. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir, musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Surah Al-Maidah. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa sesudah Nabi Yahya terbunuh, para murid beliau datang, merawat dan menguburkan jenazahnya. Lalu mereka menghadap Nabi Isa dan mengabarkan kewafatannya. Nabi Isa begitu sangat sedih akan terbunuhnya Nabi Yahya. Mengenai tempat dimakamkannya Nabi Yahya, para ulama berbeda pendapat. Dikatakan bahwa kepala beliau dimakamkan di Damaskus, di tempat yang sekarang berdiri Masjid Umawi. Ada yang mengatakan di Aleppo. Dikatakan lagi sebagian jasadnya terkubur di Beirut dalam Masjid Umari. Wallahu a'lam. Subscribe yang suka kisah ini. Semoga Allah lancarkan rezekinya, amin.